Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 88. Aska menepati janjinya. Setelah Bian berusia 6 bulan, Safa sudah diizinkan untuk kembali mengabdi di rumah sakit. Jelas Safa ingin menggunakan ilmunya agar bisa berguna untuk banyak orang. Selama suaminya ridho dengan apa yang dilakukan oleh Safa, tentu semuanya tidak masalah. Aska bukan lelaki egois yang hanya ingin Safa mendengarkan ucapannya saja. Bu dokter, tolong jangan terlalu cantik dong dandannya. Nanti banyak dilirik-lirik loh. Aska menarik Safa ke dalam pelukannya. Ia yang sedang dalam posisi duduk kini menenggelamkan wajahnya di perut sang istri, mengeratkan tangannya di pinggang Safa. Emang dandanan aku berlebihan kah, Mas? Safa sedikit menengok untuk melihat cermin di belakang tubuhnya. Enggak sayang, kamu hanya terlalu cantik untuk dilihat banyak mata. Aska menatap dalam mata sang istri dengan mendongakkan kepalanya. Terima kasih pujiannya suamiku, tapi kamu juga terlalu ganteng buat dilirik para bule. Safa melayangkan kecupan di kening Aska, membuat senyumannya semakin lebar. Tangan lelaki itu balas mengusap punggung sang istri dengan lembut. Udah yuk, nanti aku telat lagi. Ayo kok pelukannya nggak dilepas sih mas? Safa protes, tapi ia juga tidak berusaha melepaskan pelukannya itu. Rasanya mas mau sepanjang hari kayak gini, cuman peluk kamu sampai puas. Safa terkekeh. Puasnya kapan? Jelas nggak ada puasnya dong sayang. Meluk kamu itu kayak candu. Udah gombalnya. Yang ada nggak selesai-selesai lagi. Dengan berat hati Aska melepaskan pelukannya lalu berdiri, menggandeng tangan sang istri lalu keluar kamar. Anak-anak sudah bersama babysitter mereka masing-masing. Aska memang menyewa 3 babysitter sekaligus untuk menjaga ketiga anaknya. Ia tidak mungkin membiarkan orang tuanya yang sudah renta itu mengurus anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, selalu aktif bermain dan berlarian ke sana kemari. Sama seperti sebelum Safa melahirkan, Aska mengantarkan istrinya ke rumah sakit sebelum dirinya pergi ke kantor. Sebenarnya Safa bisa saja berangkat dan pulang sendiri, namun keinginan suaminya yang ingin mengantar jemput sang istri. Aska seolah tidak memperdulikan alasan lelah yang mendera tubuh, karena rasa itu akan hilang saat bertemu dengan sang istri. Pulangnya jam berapa sayang? Jam 4 mas. Pokoknya jangan pulang sebelum mas jemput ya. Iya suamiku. Lama-lama kamu cerewetnya ngalahin cewek, tahu nggak? Aska tertawa. Kalau nggak cerewet berarti nggak peduli dong. Selama perjalanan menuju rumah sakit, mereka terus mengobrol berbagai topik. Seperti itulah mereka, bahkan genggaman tangan mereka tidak terlepas. Hingga Aska hanya menggunakan sebelah tangannya untuk memegang setir mobil. Safa masih bekerja di rumah sakitnya sama, jadi ia tidak perlu lagi menyesuaikan diri karena banyak kenalannya juga di sana. Mas, kapan kita liatin cucu-cucu kita? Aku kangen banget sama mereka. Insya Allah bulan depan ya. Soalnya bulan ini jadwal buat isi kajian kan padat banget sayang. Nggak apa-apa ya. Alika menghembuskan napas berat. Pengen sih sekarang, tapi nggak apa-apa deh. Akil juga kan lagi persiapan ikut lomba. Mana mungkin kita tinggal. Dia lagi semangat-semangatnya loh. Iya juga sih. Akil sedang mempersiapkan diri untuk ikut lomba. Setelah 6 bulan lalu ia gagal menjadi pemenang di lomba itu. Ia berusaha sangat keras dan berlatih terus-menerus
untuk menghasilkan karya yang jelas akan bernilai. Syafiq juga mendukung dengan membawakan guru les melukis untuk Akil. Meski harus merogoh kocek dalam untuk sekali pertemuan, namun itu tidak ada artinya dengan bakat yang diasah dan juga kemampuan Akil yang semakin meningkat. Apapun yang dilakukan untuk anak, apalagi masa depannya, jangan dipakai perhitungan. Karena memang tugas orang tua untuk membimbing anak agar mendapatkan masa depannya sendiri. Mas berangkat dulu ya. Iya, ingat pesan aku, beli D5 buat Saifim. Alika mengingatkan. Setelah mengingatkan secara langsung, biasanya ia juga mengirimkan pesan atau bahkan menelpon lagi saat Syafiq akan pulang agar suaminya itu membeli pesanan. Padahal Syafiq masih kuat ingatannya. Tapi memang dasar Alika. Setelah mobil suaminya tidak terlihat lagi, Alika kembali masuk ke dalam rumahnya. Hari ini Saifim tidak sekolah karena demam. Kemarin, anak itu main hujan-hujanan tanpa sepengetahuan Alika. Akil fokus di ruangannya, jelas tidak tahu juga. Dan ayahnya belum pulang dari pondok. Tahu-tahu Saifim sudah basah kuyup dan membasahi lantai rumah dengan air hujan yang menetes dari ujung bajunya. Abang kok sarapannya belum dimakan sih? Alika geleng-geleng. Melihat Akil yang fokus pada kanvas dan mengabaikan sarapan yang sudah disiapkan sang ibu. Nanti Umi suapin ya. Abang bukan anak kecil lagi Alika terkekeh. Ia malah rindu masa-masa dulu saat Akil ribut ingin disuapi. Saat melihat Alika menyuapi Saifim yang kala itu baru berusia 1 tahun. Mengingat itu air matanya basah. Merasakan haru dengan semua yang sudah terjadi. Kesabarannya benar-benar diuji menghadapi Akil. Tapi sekarang ia bisa tersenyum bahagia melihat anak istimewanya sudah mandiri. Bahkan dilihat sekilas seperti orang pada umumnya. Namun ada kalanya Akil juga kembali tantrum, tapi jelas tidak sesering dulu. Makanya makan dulu, keburu Umi yang habisin. Ya udah, habisin aja sama Umi. Alika memutar bola matanya. Ayo, cepetan lah. Nanti Umi balik lagi ke sini sarapannya harus udah habis loh. Iya Mas Aska kok belum jemput juga ya? Nggak bisa ditelepon lagi. Apa ada kerjaan dadakan keluar kota ya? Safa dari tadi melihat layar ponselnya menunggu telepon dari sang suami. Terakhir Aska online 1 jam yang lalu. Dan sekarang lelaki itu malah tidak bisa dihubungi. Akhirnya Safa memutuskan pulang lebih dulu. Ia meninggalkan pesan pada suaminya agar tidak menjemput. Bukan apa-apa, Safa sudah terlalu lama meninggalkan anak-anaknya. Jika kelamaan sudah jelas akan rewel, apalagi Bian. Saat sampai di rumah pun masih belum ada pesan balasan dari Aska. Bahkan lelaki itu tidak membacanya. Tidak bisa dipungkiri jika Safa kini malah merasa gelisah. Ia memang bukan pertama kalinya Aska seperti ini. Namun rasa gelisah yang Safa rasakan seolah berbeda. Bu, dari tadi Dedek Bian rewel terus. Eni memberitahu sambil menimang Bian yang masih menangis. Sebentar ya, saya mandi dulu. Safa bergegas untuk mandi sebelum mengendong sang anak. Jelas ia selalu mengutamakan kesehatan. Apalagi Safa baru pulang dari rumah sakit yang jelas-jelas di sana tempatnya orang-orang yang tidak sehat. Aska belum pulang? Tanya ibu mertua Safa saat Safa baru saja selesai mandi. Belum tadinya emang Mas Aska mau jemput aku, tapi takut anak-anak rewel, jadi aku pulang duluan. Mungkin masih banyak kerjaan Tadi mama coba chat, tapi dibaca doang. Safa mengerutkan dahi. Mama chat Mas Aska jam berapa? Belum sampai 5 menit. Chat aku malah gak dibaca sama sekali Mungkin emang lagi benar-benar sibuk. Safa mencoba untuk berpikir positif.
Coba mama telepon ke kantor aja deh. Ibunda Aska itu langsung menghubungi ke kantor, lebih tepatnya sekretaris Aska, untuk mengetahui keberadaan lelaki itu. Mereka dibuat kaget saat sekretaris Aska mengatakan jika Aska sudah keluar kantor 2 jam lalu dan mengatakan ingin menjemput Safa. Perasaan kedua wanita itu semakin tidak karuan. Keduanya terlonjak kaget dari lamunan saat mendengar suara bel berbunyi. "Mbak En, bisa tolong bukain? Sini, Bian saya gendong." Safa mengambil alih Bian dari Eni. Wanita berusia 20 tahun itu bergegas untuk membukakan pintu dan beberapa saat kemudian kembali dengan mengatakan jika polisi yang datang. "Saya kesini untuk memberitahu jika Askara Sander Raharja mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang ada di rumah sakit. Ponselnya hilang, sehingga kami mengabari ini secara langsung." Polisi itu menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris. Jantung Safa seperti berhenti berdetak. Beruntung karena tangannya masih dengan kuat memegang tubuh mungil Bian, sedangkan ibunya Aska tidak tahu apa yang dibicarakan. Hanya terdiam untuk menunggu penjelasan menantunya. Tapi melihat raut wajah Safa yang berubah dan juga lelehan air mata di pipi, sudah jelas jika terjadi sesuatu pada Aska. Hanya itu yang dapat disimpulkan oleh wanita parubaya itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Waduh, gimana keadaan Aska ya teman? Semoga gak jadi apa-apa ya. Penasaran kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe kelanjutannya. Tunggu di bab berikutnya. Bye.